Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Ketua Kelas Nanda Sarah Tunisa ke depan untuk memimpin temannya berdoa sebelum pelajaran mulai. Ya, silakan ke depan. Nah, berdoa dengan bersedia. Duduk siap, Roh. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah hadir semua. Saya harap anak-anakku sekalian untuk selalu menjaga kesehatan supaya tetap selalu hadir di sekolah, nah ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional sebagai rasa cinta patriotisme kita kepada bangsa dan negara. Adapun judulnya yaitu Halo Halo Bandung. Kita bernyanyi bersama, nah ya. Oke, Bapak mulai ya. Ya, Bapak. Halo. Ya, kita tepuk semangat, tepuk semangat. Alhamdulillah semangat pada pagi hari ini. Sebelum Bapak mulai ke materi kita, Bapak kasih dulu pertanyaan. Apa yang Bapak sebutkan, Anda menyebutkan lawan katanya. Apa yang Bapak katakan ya, anak-anak sekalian dia menyebutkan lawan katanya. Ini lawan kata ya. Mari kita mulai. Mulai ya. Maju. Mundur. Kiri. Kanan. Atas. Bawah. Merah. Biru. Salah. Putih. Salah. Kiri. Salah. Benar. Benar.
Anda menyebutkan lawan katanya. Tadi saya katakan merah, disebut biru. Bapak katakan salah, berarti yang ditaruh lawan katanya adalah kata salah, berarti benar ya. Oke, selanjutnya Bapak berikan pertanyaan ya untuk anak-anakku sekalian. Yang pertama, apa kalian pernah melihat lampu lalu lintas? Apa kamu memahami arti dari lampu lalu lintas tersebut? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Mas Reski. Lampu merah artinya berhenti. Lampu merah. Kuning artinya hati-hati. Hati-hati. Lampu hijau artinya jalan. Jalan, ya. Berarti lampu lalu lintas itu ada 3 warna. Warna apa? Merah, kuning, hijau. Kalau warna merah memberikan kode Berhenti. Kalau warna kuning memberikan kode Hati-hati. Kalau warna hijau menandakan kode Jalan. jalan ya. Berarti lampu lalu lintas itu memiliki kode yang sudah diprogram sehingga kita bisa mengetahui kapan kita bisa berhenti, kapan bisa jalan, kapan kita hati-hati ya. Begitu nah ya? Saya anakku bisa memahami semua itu. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nah ya, yang pertama yaitu satu, peserta didik mampu menerapkan pemecahan masalah secara sistematis. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kata atau simbol. Itulah tujuan kita yang akan kita capai pada pagi hari ini, ya. Oke. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita, Bapak akan memberikan tontonan video supaya anak-anak bisa menyimak tontonan video nantinya. Karena ini sebagai bahan materi dari pelajaran kita hari ini. Dan saya Bapak harapkan anak-anakku bisa menyimak dengan baik ya video yang Bapak tampilkan. Baiklah, Bapak akan tampilkan. Ya, silakan ditonton ya. Liburan kali ini, kakak beradik, Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Akan disimak ya. Ini nanti ada pertanyaan mengenai video ini. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang berhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersiap rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal bukunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Rade beresin buku-buku di rakyat. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhati dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan dan Ada pengenalan pola. Kali yang pertama dekomposisi. Ada pengenalan pola ya. Ini prinsip-prinsip dari berpikir komputasional. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah makan aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstrak
hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Dan saya yang penting ya mengabaikan yang relevan itu Sekarang kita buat bismillah. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah. Ya, algoritma, berpikir algoritma. Oke, itulah tadi video tentang animasi berpikir komputasional. Di dalamnya ada 4 prinsip. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Yang kedua, prinsip kedua adalah pengenalan pola. Dan terus yang ketiga tadi apa? Apa? Apa tadi? Abstraksi. Kemudian yang keempat adalah berpikir algoritma. Oke, siapa yang bisa ulangi? Prinsip-prinsip dari berpikir komputasional siapa? Atau bersama? Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, berpikir algoritma. Itu ya. Ada apa prinsip berpikir komputasional itu yang harus kita pahami. Nah ya. Setelah kita menyimak video, Bapak berikan pertanyaan dulu terkait dengan video yang kita tonton tadinya. Pertanyaan pertama, apa yang kalian lihat dari video animasi berpikir komputasional yang ditayangkan? Siapa yang bisa? Oke, Naira silakan. Oke, bagus. Berikan dia tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, satu. Oke, bagus ya. Jawaban dari Era cukup bagus karena dia bisa menyimak video dengan baik. Selanjutnya ke pertanyaan yang B. Apakah yang harus kita lakukan jika menghadapi masalah? Siapa yang bisa? Ya, silakan Anifa. Ya. Kita harus berpikir kritis dan sistematis terhadap masalah itu. Oh, ya. Dan juga kita dapat memecah masalah bukan menjadi bagian yang lebih kecil. Masalah yang lebih besar bisa menjadi kebagian masalah yang lebih kecil. Bagus, jawaban yang sangat bagus. Berikan dia tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, satu. Ya, setelah kita tanya jawab tentang materi, Bapak akan bagi kelompok ya. Di sini saya lihat ada 3 kelompok ya dalam rumah kelas ini. Nah, saya bagi kelompok ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nantinya setiap kelompok itu akan Bapak berikan LKPD, tempat kerja ya. Tempat kerja nanti ini dikerjakan secara berkelompok dan berdiskusi bersama teman kelompoknya ya. Nah, selanjutnya saya ke Bapak kembalikan ya. Ini untuk kelompok 1, silakan dibaca petunjuk kerjanya dan berdiskusi bersama teman kelompoknya. Begitu pun juga dengan kelompok 2 ya. Ya bisa balik, bisa yang jauh bisa mendekat dia dulu. Dan saya berikan juga kepada kelompok 3. Oke. Di situ LKPD-nya itu ada, ikuti petunjuk pengerjaannya ya. Ada petunjuknya dulu, kemudian ada gambar nantinya, ada gambar nantinya ya. Ini gambar nantinya ini kita mau berikan petunjuk arah ya, petunjuk arah. Nanti petunjuk arahnya yang ini ya, ini petunjuk arahnya. Nanti ini petunjuk arah, anak-anak tuh dari setiap kelompok itu menggunting
menggunting ini petunjuk arah ini, kemudian menempelkan ke bagian kotak yang kosong. Maksudnya di sini kita gunakan kartu arah itu untuk membantu induk ikan sampai ke anaknya. Jadi itu petunjuk arah, kita gunting, kita tempel, berikan dia jalan bagaimana di induk ikan ini bisa sampai ke anaknya. Gitu ya? Ngerti? Ngerti. Nah nantinya ini kita akan praktikkan bagaimana induk ikan bisa sampai ke anaknya setiap kelompok. Betul ya? Ada yang menanyakan? Ada yang menanyakan? Ada? Tidak ada, oke? Kalau tidak ada, silakan baca petunjuk pengerjaannya, kemudian diskusikan sama teman kelompoknya dan kerjakan KBD-nya dengan baik ya, dengan kerjasama ya. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada kelompok untuk berdiskusi dan menyelesaikan LKPD-nya. Ya, silakan. Mulai. Ini bisa balik ya, ini bisa mendekat sama teman kelompoknya, bisa di tengah satu ya, yang lain dekat ya. Ini juga bisa Raka, bisa mendekat Raka. Ya. Silakan dikerjakan ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerja bersama teman kelompoknya ya, silakan. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan bisa angkat tangannya ya. Ada kelompok yang silakan. Silakan. Ya. Gunting itu petunjuk arahnya nanti ditempelkan di bagian kotak yang kosong supaya induk ikan bisa menemukan anaknya. Ya, dengan arah itu induk ikan bisa menemukan anaknya ya. Nah, silakan. Ya, silakan. Silakan ya, silakan. Ya, ada yang menggunting, ada yang nanti yang menempelkan ya. Nah, silakan. Ya, jangan lupa tulis nama kelompok ya. Ada yang tulis nama kelompoknya. Jangan lupa tempel nanti ya. Ya, diskusi ya, berdiskusi sama teman kelompok ya. Ya, silakan diikutin ya. Nanti di belakang itu arah mana ditunjukkan sehingga bisa sampai ke anaknya, ya. Bantu. Nah, bantu. Nah, silakan ada yang menempel nantinya. Kalau ada masalah bisa angkat tangannya, Bapak bisa bantu fasilitas ya menyelesaikan apa yang menjadi masalahnya. Ya, silakan ya diikutin ya juaranya. Ya, silakan diskusi bagaimana supaya induk ikan bisa cepat sampai menemukan anaknya dan tidak tersesat. Ya. Bagaimana kalau kita dicari baru yang mencari tersesat, bantu supaya tidak tersesat. Ya, jangan sampai ya di situ ada beberapa perintangannya, ya jangan sampai tersesat terbentuk sama rintangannya, ya. Kalau sudah silakan lem.
Ya, bagaimana arahnya? Ya, terserah bagaimana kita supaya induk ikan sampai ke anaknya. Terserah ya, silakan. Ya, silakan lainnya anak, lainnya. Silakan lihat ya. Kayak ini. Bisa boleh. Bentar ya. Coba titel kami dulu arahnya nanti. Ya kalau sudah tahu arahnya, anakku bisa lihat nantinya. Jangan sampai induknya tersesat ya, induknya tersesat. Itu diskusikan saja bagaimana arahnya yang baik dan tepat supaya induknya bisa sampai ke anak ikan. Ya bagus. Kerjasama yang baik ya, sini harus kerjasama ya. Sini harus kerjasama ya. Di sini ya kita harus berkolaborasi ya, kolaborasi kerjasama supaya bisa terselesaikan dengan mudah. Ini kelompok 3 bagaimana? Wah, kelompok 3 juga ini sudah keren ya. Supaya induk ikan ini bisa sampai ke anak ikan. Dan silakan ya, silakan. Bagus. Sama ya. Ini Alvin, ya temannya juga Alvin. Ikan ara Alvin. Ya. Alvin ini yang pintar di kelas ini. Ini juga. Ya. Yang pasti ikannya tidak tersesat. Bagaimana anakku sudah selesai semua? Sudah selesai. Kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Selesai. Kelompok 3? Selesai. Ya, selesai semua. Jadi itu LKPD yang anak-anakku sudah selesaikan. Kita mempraktekkan di depan sini. Ya, ini ada kotak. Di sini sesuai dengan kotak-kotak yang ada dalam LKPD-nya. Di sini nanti anak-anakku bisa memperhatikan bagaimana itu ada yang sebagai induk ikan, ada yang sebagai keran, ada yang sebagai rumput laut, ada yang sebagai bintang, ada yang sebagai anak ikan. Kemudian ada yang menjadi nanti yang program induk ikan itu supaya atau menjadi programmer supaya induk ikan itu bisa sampai ke anaknya. Mana kita mulai? Mulai. Kita mulai dari kelompok berapa dulu? 1. Ya, kita mulai kelompok 1. Silakan kelompok 1 ke depan. Ya, programmer silakan pegang itu alatnya. Ya. Ada yang siapa yang jadi anak ikan? Silakan naikkan ke sana. Ya, silakan. Siapa yang jadi ikan? Yang berperan sebagai ikan. Siapa yang berperan sebagai keran? Gimana letaknya keran? Coba lihat. Oke, ada bintang di sini, bintang 1 bintang. Ya, mana lagi? Ada keran di bagian sini kan? Sini 1. Di sini 1. Ya, kemudian di sini 1. Nah, sini. Begitu. Oh ya, begitu. Oke. Mana kita mulai ya? Oke. Silakan programmer memprogramkan induk ikan supaya bisa cepat sampai ke anaknya.
Silakan, mulai. Keras-keras suaranya ya, silakan. Maju, tidak bisa maju. Iya, silakan. Ya. Ke arah kiri. Kanan. Ke arah kanan. Maju, ya. Ke arah kiri. Ini kan maju. Ini kan maju. Ya, setelah kelompok 1 perhatikan bagaimana kita sampai ke anaknya. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2. Berikan dia tepuk semangat. Silakan kelompok 2 tampil ke depan. Perhatikan ada yang sebagai programmer, ada yang sebagai ibu ikan, anak ikan, ada yang sebagai kerang, sebagai bintang laut, dan sebagai rumput laut. Silakan. Ya, ikutnya sesuai ini ya, tempatnya di mana? Ya. Bagaimana, siap? Yang di sini sebagian ikan siapa? Ya, Reski. Kemudian yang sebagai anak ikan adalah panda. Jadi Reski ini menemukan panda nantinya sebagai anaknya, ya. Dan ini programmer yang berikan arah supaya ibu ikan bisa sampai ke anaknya dengan tidak tersesat. Oke. Siapa? Bagaimana? Coba lihat. Ya, sini satu. Atau sini kedua. Sini satu. Ya, mulai. Ya, silakan program mulai supaya bisa memberikan arah kepada ibu ikan sampai ke anak ikan. Silakan. Ikan masuk. Ikan ke arah kanan. Kanan. Ikan maju. Maju. Ikan Mundur. Ikan ke arah kiri. Ke arah kiri. Ikan maju. Ikan ke arah kiri. Kiri. Maju. Ikan ke arah kanan. Kanan. Ikan ke arah kanan. Pusing juga ya. Kasih arah ya. Ikan Maju. Ikan ke arah kiri. Ke arah kiri. Maju. Ikan ke arah kiri. Ke arah kiri. Ikan maju. Ikan ke arah kanan. Kanan. Ikan ke arah kiri. Kiri. Ketemu ya. Ya, sudah ya. Berikan tepuk jempol untuk kelompok 2. Jempol kanan. Jempol kiri. Salut. Oke, salut ya. Selanjutnya kita ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Sebelum tampil, berikan tepuk semangat. Silakan kelompok 3 ke depan. Tampil. Silakan, ya kelompok 3 yang ada sebagai induk ikan. Ya, induk ikan ini laki-laki ya. Kita sebagai induk ikan ya. Ini laki-laki. Ini sebagai anak ikan. Ya, ini anak ikan. Jibran, sebagai anak ikan juga. Ya, sini ya. Ini Jibran, silakan ke depan sini Jibran. Ya, di sini ini induk ikan 2 anaknya. Ya, 2 anaknya ya. Atau Jibran sebagai penghalang sini 1. Ya, mana satu lagi? Coba lihat. Oh iya, di sini. Ya, silakan. Silakan, mulai. Induk ikan siap. Induk ikan maju.
kanan. Tunjukkan ke arah kiri. Tunjukkan ke arah kanan. Tunjukkan ke arah kanan. Tunjukkan ke arah kiri. Kiri. Tunjukkan ke arah kiri. Kiri. Ya. Tunjukkan ke arah kiri. Wah, harus sampai ya. Program Tunjukkan aja. ke arah kanan. Kanan. Tunjukkan ke arah kanan. Kanan. Maju. Maju ya. Setelah menyelesaikan KPD dan mempraktikkan di atas, di mana kita kelompok ini dapat melakukan dengan baik ya, di mana induk ikan ini dapat menemukan anaknya. Nah, setelah melaksanakan praktik ini yang telah kita lakukan, nah selanjutnya di KPD-nya itu ada 3 pertanyaan, ya, ada 3 pertanyaan. Silakan dijawab sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan tadinya waktu mempraktikkan bagaimana induk ikan sampai ke anaknya, ya. Oke, bagaimana? Siap? Siap ya. Silakan berdiskusi sama teman kelompoknya untuk menyelesaikan ketiga soal dalam KPD tersebut. Ya, silakan Bapak kasih waktu, silakan. Diskusi ya. Diskusi ya, diskusi. Mana? Ya, silakan diskusi ya. Diskusi ya. Ya, diskusi ya. Diskusi. Ya, dekat Alvin sama temannya ya. Ardiasa juga bisa ke belakangnya bisa. Ya, Ardiasa bisa mendekat Ardiasa. Raka bisa. Silakan. Ya. Ya, silakan ya. Ya, silakan dibacakan nama ya. Ya, berikan pendapat masing-masing supaya bisa kemudian diskusikan supaya bisa menyelesaikan dengan baik. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Wah, kelompok 1 sudah. Bagaimana kelompok 2? Selesai juga. Kelompok 3? Selesai. Alhamdulillah sudah selesai semua. Berarti nanti setiap kelompoknya itu ke depan tampil mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, kita mulai nanti dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3. Bagaimana? Kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang bersedia? Kelompok 1 siapa? Fatma, silakan naik Fatma. Ya. Silakan naik, silakan bacakan. Dan Fatma bacakan ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya mulai dari kelompok 1. Saya mulai dari Ya, silakan dibaca semuanya dan jawab dulu. apa yang terjadi jika urutan instruksi tidak benar. Ya. Jawaban, maka induk ikan tidak dapat menemukan anak ikan. Iya, lanjut. Yang kedua. Mengapa penting mengikuti instruksi secara berurutan? Ya. Jawab, agar induk ikan dapat menemukan anak ikan. Iya, lanjut yang ketiga. Bagaimana aktivitas ini membantu kamu memahami program? Ya. Jawab, aktivitas ini membantu kita memahami tentang program di mana kita dituntut untuk berpikir secara logis dan sistematis sesuai program. Oke, jawaban yang kedua. Berikan dia tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Oke, terima kasih ya. Ya, setelah kelompok 1 mempresentasikan, kita lanjut ke kelompok 2. Siapa? Oke, Putra, silakan Putra tampil ke depan. Ya. Yang lain
menyimak ya apa yang disampaikan oleh Putra ini. Ini salah satu putra yang paling gampang nih. Silakan. Ya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Pertama, apa yang terjadi jika rujukan instruksi tidak benar? Ya. Jawab, rujukan akan tersesat. Ya, lanjut. 2. Mengapa penting mengikuti instruksi negara berurutan? Jawab, agar pendidikan tidak tersesat. Oh, tidak. Lanjut. 3. Bagaimana aktivitas ini membantu kamu memahami pemrograman? Jawab, aktivitas ini membantu memahami pemrograman dengan melatih berpikir logis dan sistematis dalam menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan agar masalah terselesaikan tanpa harus menggunakan komputer secara langsung. Oke, jawaban yang sangat baik. Berikan dia tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 1. Nah, selanjutnya kelompok 3 siapa? Ya, silakan Arafli ke depan ambil. Ya, dengan Arafli ini salah satu juga siswa yang paling ganteng di kelas ini. Ya, anak ganteng di kelas ini ya, silakan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa yang terjadi di kelompok instruksi tidak benar? Jawab, pendidikan tidak bisa menemukan anaknya. 2. Mengapa pentingnya mengikuti instruksi secara berurutan? Jawab, supaya pendidikan tidak tersesat. 3. Bagaimana aktivitas ini membantu kamu memahami program? Jawab, aktivitas ini membantu memahami program untuk menyusun langkah yang harus dilakukan agar masalah terselesaikan. Oke, masalah terselesaikan. Dan saya lihat ini dari ketiga kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 menjawab LKP-nya dengan sangat benar ya. Cukup baik sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Oke, berikan tepuk jempol untuk kelompok 3. Jempol kanan, jempol kiri, 1. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Dan saya harap materi kita hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita, bisa menyaksikan terhadap berbagai permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, setelah kita melaksanakan aktivitas hari ini, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Alhamdulillah kita bisa, anak-anak bisa menerima pelajaran ini dengan baik. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran atau aktivitas kita hari ini? Siapa? Silakan, Nasara. Silakan. Dari kegiatan hari ini, kita untuk berpikir komputasional, Ya. di mana kita melakukan proses pemrograman sesuai instruksi seperti main game, induk ikan, mencari anaknya, di mana perintah harus diikuti secara berurutan. Selain itu, kita mengetahui prinsip berpikir komputasional seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dalam berpikir algoritma. Apa yang saya sampaikan tadi saat itu sangat-sangat baik ya. Dia menyampaikan itu bagaimana dalam kehidupan kita ini kita berpikir komputasional ya, bagaimana menyelesaikan masalah besar hingga menjadi masalah kecil yang dapat diselesaikan. Seperti tadi saat main game di mana induk ikan dapat menemukan anaknya sesuai dengan instruksi. Dan kita mempelajari juga tadi apa yang disampaikan Sarah itu mengenai prinsip-prinsip berpikir komputasional, mulai dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Ya, berikan tepuk jempol kepada Sarah. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol
evaluasi hari ini kita menggunakan evaluasi dengan aplikasi ya, dimana anak-anak nantinya itu bisa menggunakan kartu kode ini untuk menentukan jawaban nantinya. Misalnya di sini ada kode A, B, C, dan D. Kalau misalnya nanti anak-anak lihat soal di depan di papan tulis di layar, ya anak-anak misalnya kalau jawabannya A, naikkan kodenya itu harus A di bagian atas. Begini ya. Kalau Bapak nanti katakan naikkan jawabannya, silakan naikkan jawabannya sesuai dengan apakah A, B, C atau D. Kalau misalnya jawabannya D, anak-anak bisa putar ke mana D. Oh ini D, berarti D yang bagian atas. Naikkan jawabannya. Mengerti? Mengerti. Oke. Selanjutnya saya akan bagikan kartu stikersnya atau kartu barcode-nya. Saya mulai dari Ahmad Rafli. Ke depan sini Ahmad Rafli. Ambil kartunya dan bersiap-siap. Muhammad Alfiansa, ke depan sini. Alfiansa nomor 10. Oke, Alfiansa lanjut. Muhammad Aliansa ke depan 14. Lanjut Andi Nasril ke depan ya. Kemudian lanjut ke Akila Zara. Akila Zara, saya akan ambil kartu kodenya. Siap-siap Ardiansa Nur. Ya, silakan Ardiansa Nur ke depan sini. Oke, lanjut Eva. Ke depan sini Eva. Eva. Silakan. Selanjutnya Fadil. Ya. Selanjutnya Panda. Panda 5. Panda 5. Maaf ya tadi bukan Panda ya. Selanjutnya Fatmawati. Fatmawati. Selanjutnya Gibran 12. Silakan naik Gibran, ada kartunya, barcode dan 14. Selanjutnya Anifa 7. Selanjutnya Juliansa, Rizky Juliansa 15. Selanjutnya Kesya Almira 8. Siap-siap Naswa Salsarila. Ini Naswa juga. Ya Naswa. Ini Naswa. Siap-siap Nifa Ramadhani. Nifa, ini enak Nifa. Depan. Selanjutnya Rizky Nur Fatia. Depan. Selanjutnya Nur Rahmiani. Nur Rahmiani. Selanjutnya Nur Salati. Nur Salati. Selanjutnya Muhammad Raka. Selanjutnya Rukia. Nama Rukia. Selanjutnya Yasmin. Kemudian Sarah Tunisa. Ini Sarah Tunisa. Ya, silakan pegang semua barcode-nya. Akan kasih lihatkan soalnya ya di depan nanti ya. Ini soal nanti ya akan anak-anak jawab ya. Yes. Dibaca ya cermat ya. Oke.
kita mulai. Oke, kita mulai. Silakan dibaca soalnya. Dan ada pilihan jawabannya A, B, C, dan D. Silakan mulai dibaca. Nanti kalau naikkan kartu kodenya jangan tutup itu kodenya warna hitam ya. Diganti. Mana sudah selesai? Sudah. Silakan naikkan kode jawabannya. Nah, maka saya scan dulu ya kodenya. Siapa yang jawabannya benar, siapa yang jawabannya salah. Oke. Iya. Sisa Nur Salati ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Silakan dudukkan batunya. Oke, silakan. Lihat. Soal nomor 2. Silakan ya. Mana selesai? Selesai. Jangan nanyakan kode jawabannya. Lepaskan dulu ya. Iya. Oke, masuk. Ya. Oke. Tertutup. Alvin. Jangan dulu ya. Julian Ahmad. Ya, Julian. Man Eva. Ya. Maka. Ya, oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Silakan dibaca. Mana selesai? Ya, silakan naikkan kode jawabannya. Lepaskan dulu ya. Oh iya, Juliansa, Ahmad Rafi, Arfiansa. Nipa mana Nipa belum. Jadi kayak iya. Mana selesai? Kita ke soal nomor 4. Ya. Kita ke soal nomor 4. Bagaimana? Sudah selesai? Ya, naikkan jawabannya. Ya. Ya. Lanjut. Kita ke soal nomor 5. Silakan dibaca dan dijawab. Bagaimana sudah? Sudah. Silakan naikkan kode jawabannya. Apakah sekarang jawabannya atau benar salah? Ya, jangan terus biasa ya. Oke, lanjut. Gibran. Ya. Saya lihat sini Eva salah ya, sini salah. Ini benar, salah ini sebenar. Oke. Ya, Nur Salati. Oke. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan asesmen evaluasi kita hari ini. Dan di sini Bapak lihat ada yang jawabannya benar, ada yang jawabannya salah. Kalau mau dilihat berapa skornya hari ini, Bapak akan perlihatkan berapa skor yang anak mendapatkan hari ini. Kita tunggu ya skornya hari ini. Ya ini
Ini skornya hari ini. Setelah kita mengadakan evaluasi, Bapak akan memberikan pertanyaan ya pada kita hari ini. Pertama, ada kesulitan yang dialami? Tidak. Kemudian apa kegiatan yang paling sukai? Ya, silakan Putra. Belajar sambil bermain Belajar game. sambil bermain. Contohnya pada saat memperhatikan Pendidikan bisa menemukan anaknya tanpa tanpa tersesat. tersesat dengan adanya kartu arah dari programmer. Oke, berikan dia tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Oke, setelah kita melakukan refleksi dan terakhir Bapak akan sampaikan kepada anak semua untuk selalu mengulangi pelajaran di rumah ya. Perbanyak belajar di rumah ya, jangan perbanyak main-mainnya. Ada waktunya bermain, ada harus disiplin ya. Ada waktu bermain, ada waktu untuk disisihkan untuk belajar ya. Terakhir sebelum kita pulang, semoga materi kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak kelas untuk menyiapkan temannya, menyiapkan berdoa sebelum kita pulang. Ya, silakan ke kelas, tampil ke depan. Ya, silakan ke depan. Siapkan dulu bukunya semua. Simpan. Ya, silakan ke kelas ke depan. Siapkan kita pulang.